dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, oh di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat, Kau pembuat, oh, Kau pembuat mujizat sejati.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari terlebih dahulu kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat mengenai buah kasih. Ya. Nah, buah kasih ini bukan berbicara mengenai kasih yang sifatnya bawaan ya, bawaan dari diri seseorang. Karena ada seseorang yang memang bawaannya dia itu penuh kasih gitu ya, sabar dan sebagainya. Bukan, tapi ini adalah suatu karakter ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya harus punya buah roh kasih. Ya, harus punya buah roh kasih. Nah, buah roh kasih ini bukanlah sesuatu yang sifatnya bersyarat ya, atau tergantung pada perasaan atau kondisi atau keadaan pada saat itu. Misalnya ya, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doaku. Karena Tuhan itu sudah baik sama aku ini hidupku diberkati. Aku mengasihi seseorang karena orang itu sudah berbuat baik sama aku. Orang itu gak pernah nyakiti aku. Orang itu selalu murah hati sama aku kasihi. Ya, itu adalah bentuk kasih yang bersyarat. Tapi apakah itu salah? Tidak. Karena itu memang sudah sewajarnya kita lakukan, ya kan? Kan aneh kalau Tuhan sudah berbuat baik sama kita, kita tidak mengasihi Tuhan. Itu sesuatu yang aneh. Orang lain berbuat baik sama kita, kita tidak membalas ya, tidak mengasihi dia balik. Itu sesuatu yang aneh. Ya. Itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Tapi kasih, buah roh kasih ini jauh melebihi hal tersebut. Keluar dari keputusan ya, keputusan dalam hati kita tidak tergantung dari segala situasi, kondisi ataupun perasaan kita. Itu keputusan. Contohnya, aku mau tetap mengiring Tuhan, tetap mengasihi Tuhan meskipun doaku belum dijawab. Aku mau tetap mengasihi Tuhan meskipun situasiku saat ini tidak baik-baik saja. Aku mau tetap mengasihi seseorang ya, orang tersebut meskipun dia tidak punya potensi untuk mengasihi saya kembali, untuk membalas kasih saya. Saya mau mengasihi seseorang meskipun dia sudah menyakiti saya. Itulah buah roh. Muncul dari keputusan kita untuk mengasihi, dikuatkan oleh Roh Kudus ya, bukan tergantung pada situasi atau kondisi. Itulah buah roh ya, dan justru itu yang harus ada dalam kehidupan kita ya, harus ada dalam kehidupan kita. Itu bentuk kasih yang sudah ditunjukkan Allah kepada kita. Ya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk semua orang. Untuk semua orang. Dia buka jalan keselamatan itu untuk semua orang. Meskipun memang pada akhirnya apakah manusia mau terima atau tidak. Ya kan? Tapi dia buka jalan itu untuk semua orang. Dia buka hatinya untuk semua orang. Yesus tidak mengutuki kita ketika di atas kayu salib ya, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia tidak mengutuki, dia mengampuni dan mendoakan. Itu kasih Allah. Nah, kita juga mau memiliki kasih yang seperti ini ya, memiliki kasih yang tidak bersyarat. Nah, untuk bisa memiliki kasih seperti ini, tentu saja kita harus melatih diri kita untuk mengasihi. Ya, mengasihi buah roh kasih ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul,
Tapi sekali lagi ya, tadi kan saya sempat katakan itu keputusan. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita latih setiap hari. Kita berusaha untuk melatih diri kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, justru kepada orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan ya, kita disakiti, terluka, kecewa dan lain sebagainya, ya. Kita justru tetap belajar untuk mengampuni, mendoakan ya, belajar untuk mengasihi orang tersebut. Bukan berarti ya kita terus bersikap kita tetap harus punya bijak ya, bersikap bijak. Ada kalanya kita perlu jaga jarak. Tapi hati kita ini sudah beres, hati kita ini sudah mengampuni, hati kita ini sudah mendoakan dia. Tidak ada ganjalan. Itu perlu latihan. Ya, perlu latihan setiap hari kita melatih diri kita. Ya. Dan buah roh kasih ini yang namanya buah pasti bisa dirasakan oleh yang namanya buah itu kan dinikmati ya, bisa dirasakan. Nah, kasih itu juga harus bisa dirasakan. Bisa dilihat ya, bisa dirasakan orang lain. Kita nggak bisa bilang, oh saya mengasihi dalam hati, tapi tidak terpancar, oh tidak bisa. Kasih itu pasti terpancar bentuknya. Karena itu di 1 Korintus 13 ayat 4-7 ya, di situ ada bentuk-bentuk kasih, sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak sombong ya, tidak egois dan lain sebagainya. Nah itu harus terlihat memang. Kita tidak bisa bilang kasih kalau kita itu ngamuan, dikit-dikit ngamuk gitu ya, gak sabar gitu ya. Kita gak bisa bilang kasih kalau kita itu sombong, tidak mau mengalah, tidak mau merendahkan diri. Ya, jadi kasih itu harus terlihat, terpancar, buah roh kasih itu. Ya, jadi dari renungan pada pagi hari ini biarlah ini menjadi pengingat kita bersama. Mari kita punya kerinduan yang sama untuk kita berbuah roh kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan kita mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus tolong kami untuk kami boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terkhususnya Roh Kudus tolong kami untuk kami berbuahkan kasih. Dalam menjalani hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin dan sertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.